Kami jelaskan di sini bahwa Oten itu adalah oknum Kristen, jadi bukan umat Kristen secara keseluruhan. Oknum yang bagaimana? Oknum yang selalu menghujat Islam dan menyebarkan subhat-subhat receh untuk coba mendangkalkan akidah umat Islam. Oknum yang selalu saja panas dan kejang-kejang serta ngawur membabi buta jika ada hadir mu'alaf yang cerdas dan memakai logikanya. Nah, itu tuh Oten. Ngadem dulu di kulkas Ten, biar dingin. Biru bida, nafika ya Aqsa, free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sur kau, skip. Masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurutku Allahmu dan Allahku sudah beda jauh. Bagaimana menurutmu? Adril, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita sama teman-teman. Jadi menurutku ya, seperti apapun, bagaimanapun itu Allahmu, mau kau rasa beda jauh, mau kau rasa beda tipis, it's not my business lah coy. Karena yang menjadi urusanku itu adalah Tuhanku. Kepada siapa aku beribadah, kepada siapa aku bertakwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci dan maha tinggi, maha kuasa, maha tahu, maha besar, maha sempurna. Dialah sang pencipta, pemilik segala sesuatu. Jadi di video yang kemarin ngotot ya kan, kalau memang Allah itu maha kuasa, punya kuasa enggak untuk jadi manusia, datang ke dunia katanya kan, punya kuasa, mau jadi apapun punya kuasa. Tapi Allahku enggak seculun itu juga lah. Masa harus jadi manusia supaya bisa mengendalikan manusia, supaya bisa menyelamatkan manusia, supaya bisa dikenali manusia, terus supaya bisa dikenali cicak harus jadi cicak. Pawang ular kan gak harus jadi ular supaya bisa mengendalikan ular gitu. Tapi itu kan masing-masing ya. Nah, saking maha kuasanya Allahku itu, dia tidak perlu repot-repot menjelma jadi apapun. Cukup mengucapkan apa yang diinginkannya maka jadi gitu. Kemudian Allah itu satu tunggal, betul-betul tunggal, nggak 1/2 atau 1/4 ya, atau malah 1 dalam 5 atau 5 dalam 1 seperti itu. Enggak, really one and the only one. Dan tidak bisa kita tampak dengan mata kita ini, tapi bisa kita tampak dengan mata hati kita, bisa kita rasakan kehadirannya seperti itu. Karena kalau kita bisa tampak dengan mata kepala kita ini, bisa salah sangka, nanti kita kira pakai sendal karpil, rupanya pakai Neckerman. Kita kira nanti kulit putih, rupanya besar matang. Thank you. Mungkin niat Bang Char ini bertanya untuk mengolok-olok, tapi insya Allah jawaban dari Bang Farouk akan mempermalukan dia. Yang pertama, perihal tentang ketupat itu hanya makanan tradisi Bang, karena memang di negara-negara lainnya atau daerah-daerah lainnya pun memiliki tradisi soal makanan, bukan bagian dari ajaran ataupun agama. Begitu juga dengan kebiasaan mudik. Dan kali ini Bang Farouk akan memberi jawaban kepadamu perihal syahadat. Jika kita menelisik pada sejarah, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun sejatinya memiliki syahadat. Contoh, di zaman Nabi Adam AS, tiada Tuhan selain Allah, dan Adam adalah utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Ibrahim adalah utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Musa AS juga utusan Allah. Dan begitu juga bagi ajaran Nasrani atau pengikut Nabi Isa AS, ya, tiada Tuhan selain Allah, dan Isa adalah utusan Allah. Dan kami umat Nabi Muhammad SAW juga bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika kita menelisik pada kitab Sahih Muslim, maka syahadat sejatinya adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW sebelum nantinya Bang Farouk akan menelisik menurut Al-Quran. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam pernah datang menemui Nabi Muhammad SAW di depan para sahabat dengan menyerupai manusia pada masa itu. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa itu Islam? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam adalah
Hendaknya kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Sekarang berdasarkan dalil dalam Al-Quran, kalimat la ilaha illallah itu bersifat umum bang, dan definisinya banyak tertulis di dalam Al-Quran, seperti di dalam surah Ali Imran ayat 18, surah Al-Baqarah ayat 225, dan ada banyak surat lain yang menyatakan atau berpujuk kepada la ilaha illallah. Dan perihal kalimat Nabi Muhammad adalah utusan Allah juga tertulis di dalam Al-Quran bang, yang tertulis di dalam surah Al-Fath ayat 29. Dan perlu engkau ketahui bang, bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bersaksi menyatakan tiada Tuhan selain Yesus dan Tuhan akan turun ke dunia menjadi anak manusia. Tidak pernah bang. Bahkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Musa alaihissalam tidak pernah ditemukan manuskrip seperti itu. Dan kalian berdasarkan Yohanes 17 ayat 3 pun seharusnya kalian bersyahadat bang. Karena Yohanes 17 ayat 3 yang isinya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi pada sejatinya harusnya kalian juga bersyahadat ya, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan Allah. Semoga abang dan saudara-saudara abang seiman memahami edukasi dari Bang Farouk ini. Ayo saudara-saudaraku ya, bantu channel YouTube-nya Bang Farouk yang bernama The Real Farouk Sianipar 44. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tentang pidato Pendeta Gilbert, Kak Dina Rambe, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita semua ya teman-teman. Jadi menurut pendapat aku itu was not an accident lah coy. Itu bukan satu kebetulan, itu memang sudah jadi ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus terjadi, harus viral ya kan. Dan aku pribadi itu sangat berterima kasih loh. Kenapa? Karena sedikit banyak kita netizen yang menyaksikan ataupun melihat video tersebut akan lebih terpush untuk mendalami kembali, untuk kepo lagi yang belum tahu, atau untuk mereview kembali ajaran-ajaran kita ini ya kan, baik dari kubu 10% maupun kubu 2,5%, dan tidak menutup kemungkinan loh ada dari kubu 10% nanti yang tertransfer ke 2,5% jadinya ya, masuk. Jadi ada hal yang membuat aku merasa sangat puas dengan pernyataan beliau itu, karena banyak loh di video-videoku sebelumnya yang mengatakan kepada diriku bahwa aku ini masuk Islam mualaf untuk cari-cari yang gampang. Tunggu ya, bentar aku screenshot. Nah di situ ada dibilang aku itu nggak sanggup mikul salib, kata ya kakak ini, makanya langsung cari yang gampang dan mudah. Cari kesenangan duniawi ada di Islam, katanya seperti itu. Nah itu yang ku screenshot tadi, satu dari sekian banyak komentar yang ku balas pakai video ya kan, yang mengatakan bahwa di Islam itu gampang, cari yang mudah gitu. Jadi ketika melihat khotbah Bapak Pendeta tersebut, aku tuh merasa puas, merasa senang gitu, karena pemuka agama mereka sendiri yang mengakui, menyatakan bahwa di sana gampang. Kan ada di cuplikan videonya dikatakan seperti ini, ibadah kita kan gampang, enak, cuman sekali seminggu paling duduk berdiri nyanyi-nyanyi, kan 10% gitu kan katanya. Nah kalau bisa 50% berarti nggak usah datang pun boleh ya kan. Jadi aku merasa sangat bangga, semakin ada video beliau aku semakin bangga menjadi agama Islam, serius ya kan. Semakin cintanya aku, gak apa-apa dibilang setengah mati, karena sejatinya kita nggak cari yang gampang, kita kan cari yang benar. Aku dulu kalau ujian di sekolah ada soal yang sangat sulit, bisa ku selesaikan, terus dikoreksi sama guru, benar yang ku buat ini, wow kali rasanya ya kan, ya kan, lihat kayak gitu nggak? Itulah pendapat aku coy, thank you. Bang Afe, Lukas 5 ayat 20-21 itu sudah berkali-kali Bang Farouk baca bang. Lukas 5 ayat 20-21, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Jika kau simak, ada dua kata di situ di mana Yesus menegaskan bahwasanya dia bukan Tuhan. Kata pertama adalah kata saudara. Jika Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri, maka dia menyapa orang itu bukan dengan sapaan saudara, tetapi hai hambaku. Dan kata kedua, dosamu telah diampuni.
Jika dia adalah Tuhan sang pengampun dosa, maka perkataan dia seharusnya dosamu telah kuampuni, bukan diampuni. Maka pantaslah dia berkata dosamu telah diampuni, karena pada sejatinya dia adalah utusan. Karena dia hanya menyampaikan hal apa yang disampaikan dari Allah yang telah mengutus Yesus. Dan begitu pula yang tertulis di dalam Matius 9 ayat 1-3. Di situ Yesus berkata, dosamu telah diampuni, bukan telah kuampuni. Maka sejatinya dia adalah utusan, bukan Tuhan. Demikian juga dengan surat Lukas ayat 23-43. Di situ Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata aku berkata kepadamu, jika kita kembalikan kepada teks aslinya, di situ terdapat kata lego, yang artinya aku berkata, bukan aku menyatakan. Jadi, jika dia adalah Tuhan itu sendiri, seharusnya perkataan dia, aku menyatakan, bukan aku berkata. Jadi kembali lagi dalam Lukas 23 ayat 43 itu, Yesus menyatakan bahwasanya dia itu adalah utusan, bukan Tuhan. Begitu juga di dalam Lukas 7 ayat 48. Di situ juga Yesus menyatakan, dosamu telah diampuni, bukan telah kuampuni. Ayo, jika memang Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menyatakan dosamu telah kuampuni, atau aku Yesus menyatakan engkau masuk surga. Jika memang dia sang penguasa surga. Dan buat teman-teman Kristen yang lainnya, jangan marah dan jangan tersinggung, karena pada sejatinya Bang Afe lah yang meminta Bang Faruk untuk membaca surat-surat tersebut. Biru bidam nafika yakso, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akalmu dalam memahami sesuatu.